Saya Made Sulasrini. Saya punya anak 2, semuanya cowok, yang satu kerja di luar dan yang satunya kerja di Bali di hotel. Sebelum saya punya usaha ini di Kangen Water, saya mantan pedagang sayur. Gini, jualan sayur, buka sembako gitu. Udah itu saya dikenalin lah Kangen Water sama Pak Wayan. Kebetulan saya sama Pak Wayan dan suami saya juga teman dari dulu gitu. Setelah lost contact sekitar 15 tahunan nggak pernah ketemu, dikenalin lah Kangen Water. Dia nanyain kabar suami saya. Itu suami saya sering keluar masuk rumah sakit karena sakit mah. Udah itu disuruhlah minum gitu. Kangen Water, ganti dulu airnya gitu. Padahal air saya sudah yang bagus waktu itu. Saya disuruh ke sana, dah ke rumahnya Pak Wayan, dikasih air, terus dia minum, sudah tidak tahan minumnya karena terus kencing-kencing aja tuh. Ingin memutuskan untuk berhenti minumnya. Saya support suami saya karena sudah terlanjur mencoba, saya lebih baik lanjutkan aja minumnya, saya gituin dia. Dia 3 minggu kayaknya itu, 3 minggu kemudian dia rasakan ada perubahan, kayak enak, ringan gitu katanya. Saya berpikir sama suami, kalau terus-terusan nyari air aja di Pak Wayan, lumayan tuh 1 jam, 2 jam PP jadinya gitu. Ayo kita beli mesin aja, gitulah saya berunding sama suami. Waktu itu masih saya tanggungan, anak kuliah. Sudah itu utang masih banyak. Kendala berat itu. Sebelum dikenalin Kangen Water itu, saya baru ambil pinjaman 4 bulannya. Ngambil pinjaman, udah ada gini jalan untuk cari pinjaman lagi kan. Koordinasi sama Pak Wayan, disuruhlah coba dikompenin, dikasih apa enggak gitu. Ditoat. Kita punya cuma bisa berusaha aja. Itulah saya balik saya ke tempat yang dulu itu, yang baru saya ambil 4 bulan itu. Tuh, ceritalah saya, Pak, saya sadar Pak, baru 4 bulan saya ngambil, saya perlu, boleh enggak saya top up, saya gituin. Iya, dikasih tambahan, terus nambahnya lagi berapa? Cuma lagi 70 gitu, bisa terpasang mesin gitu saya. Terpasanglah mesin. Malamnya saya mikir, utang bertambah. Punya gini, gimana caranya malam itu tidak bisa tidur, saya mana caranya muter otak saya. Malamnya saya gini dah, aduh besok ke tetangga, besok ke teman ini gitu. Punya catatan, pokoknya harus gitu. Saya kenalin lah ke tetangga, Bu, saya punya air bagus Bu, mau dah Ibu? Saya tawarin gitu. Datang, saya punya air bagus, mau dah? Ganti aja dulu airnya. Akhirnya maulah gitu. Saya senang, ternyata dia punya usaha ini bagus. Kita sudah bisa menghasilkan sebesar yang di warung. Kalau di warung kan 2 hari baru dapat hasil segitu. Kalau di warung waktunya harus 12 jam di warung untuk nungguin warung itu. Kalau rame, kalau sepi udah itu saya punya usaha ini kemana-mana, jadinya selalu saya cerita tentang air yang saya punya gitu. Dan sekarang saya pinginnya ketemu sama orang gitu. Kayak gini waktu ke bengkel ganti ban motor itu saya yang minta, suami saya ada kasih. Bengkel kan banyak ada orang. Di sanalah saya ketemu, secerita lah gitu. Udah itu nanya-nanya, pelan-pelan saya kasih tahu, kasih penjelasan, punya usaha ini begini, saya jelasin dah gitu. Tertarik. Kendalanya kan semua di uang, udah itu. Tapi dia nyoba kalau di mesin, ya syukurlah. Dengan berjalannya gitu, kita terus pokoknya gini promosikan tentang air sehat kita bisa bantu orang gitu. Itu udah senangnya saya punya usaha ini. Cuma bawa HP saya aja, foto saya sebelum minum Kangen. Saya sebelum minum Kangen dan ini saya setelahnya gitu dah saya. Itu aja saya pakai contoh. Kemana-mana itu selalu saya liatin foto saya. Orang-orang pada era. Dia lihat nyata kan, sampai dia ada percaya. Iya, ini saya gituin. Nah itu enggak Bu. Sampai saya dibilang, waktu ini kemarin saya ditebak sama orang, umur Ibu 41 ya, ketawa saya. Pokoknya saya liatin dah gininya saya, fotonya yang sebelum minum Kangen itu, terus saya jelasin, bisa lain ibunya sekarang, saya ganti air aja. Air apa Bu? Gitu. Air alkali, saya bilang gitu dah. Enggak, apa itu air alkali? Saya bilang ke Kangen Water, pernah dengar itu Kangen Water gitu. Di mana Bu belinya? Saya punya mesinnya di rumah. Hari itu juga saya disuruh gini, Bu mau dah Ibu pulang, saya tungguin di sini gitu. Sampai sekarang. Yang ini dia lagi sekarang saya sudah berhenti di jualan
jualan sembako. Udah lama saya berhenti karena saya jualan sembako, dikenalin Kangen Water, saya ngambil perbandingan. Kalau di Kangen Water kita bisa di rumah kerjain pekerjaan di rumah, menghasilkan uang, tidak kontrak tempat gitu. Sembako kerjanya itu malam cari dagangan. Besok jam 4 pagi udah berangkat untuk ke warung. Orang saya enak tidur, saya udah di pasar saya gitu. Udah itu saya memutuskan untuk berhenti di warung. Saya tutup, saya pingin jadi kangen aja. Karena senang di sini karena ada hasil dua hasil yang kita dapat dari produknya dan dari mesinnya. Kita jalan aja. Waktu jualan sembako aja saya bisa jual mesin, tidak ngomong apa-apa. Ternyata ibu itu dari dulu kepingin punya mesin kangen, tapi tidak tahu di mana belinya gitu. Untungnya dia ketemu sama saya gitu. Langsungnya dia pasang mesin gitu. Saya ambil mesin itu ngutang, sebelum punya mesin itu saya sudah punya utang gitu. Untuk punya usaha lagi yang ngutang dulu gitu. Jalanin bisnis ini senang saya berjalan-jalan, kita dapat uang gitu. Dengan gratis lagi. Sebelum saya minum Kangen Water itu jauh perbedaannya, karena jadi dagang sayur kan otomatis lah tidak pernah merawat diri, tidak pernah kemana-mana, di warung aja gitu. Kurung, kering, hitam, karena semuanya di bawah. Yang didapat ya banyak lah, dari segi ya material ya Asungkara sudah juga kayaknya 8 bulan. Waktu itu senang gencar-gencarnya jualan itu. Wah, Senggaru udah sehat. Yang penting tambah sehat, tidak beli air lagi gitu. Kalau TAI channel saya sering mengikuti, saya tetap melihat di gininya, TAI di grupnya itu saya tetap liatin. Saya share di status WA saya gitu. Ada yang nanya gitu. Saya jelasin tentang airnya gitu. Pak Wayan memang tahu dari saya sebelum ada Kangen Water itu sahabatan sama Pak Wayan, kok satu rumah. Teman dari dulu itu Pak Wayan. Ya enak di bisnis kangen. Kalau bisnis kangen kita diam-diam di rumah, masuk WA kan enak tuh. Tak perlu lagi begadang cari dagangan. Semua orang pasti kendala di keuangan. Solusinya saya giniin dia. Kalau ini kita minjem uang, udah itu nanti kita balikin dengan dari hasil penjualannya. Nanti kalau mau, saya ajarin, nanti saya tuntun, nanti kita cari yang mau-mau aja. Yang tidak mau, akhirnya tidak jalan. Kalau dulu saya pernah prospek, saya diusir, itu luar biasa. Tapi saya tetap kok, kalau saya berhenti waktu saya diusir itu, berarti saya tidak tahu tingkatan-tingkatan selanjutnya jadinya gitu. Tapi dagang pun ada risikonya juga. Jangan kita lihat risikonya aja, hasilnya yang dilihat. Ditolak itu tak biasa. Kalau saya biasanya saya bisa telepon, saya samperin dia gitu. Udah itu ya alasannya begitu aja. Nggak punya uang, nggak punya waktu gitu. Itu biasa. Tapi ada juga yang nyantol di kesehatan. Padahal dia seorang perawat. Dan waktu itu dia kista. Terus saya kasihlah Kangen Water. Akhirnya keluarlah dia. Udah keluar dia. Terus dia pasang dia mesin. Ya harus dia nyoba dulu airnya. Kalau udah nyoba dia belum tentu dia mau. Ya saya pengen belajar lagi Bu. Nanti kalau gini saya luangkan waktu ke Pak Wayan langsung belajar biar langsung dapat gininya. Saya agak katrok juga pakai gitu-gitu cara bagaimana begitu. Susah bagi saya karena saya sudah terbiasa. Nah, nanti saya luangkan waktu ke Pak Wayan aja langsung gitu. Memang kalau dulu saya disuruh sama Pak Wayan. Kan ada kelas itu, "Mane maju ke depan perkenalkan diri." Gitu. "Maaf ya, saya gituin dah. Saya mau belajar tapi saya jangan disuruh maju. Pokoknya enggak berani saya maju tapi saya mau belajar." Gitu. Ada kelas itu pasti saya datang. Tapi untuk ngomong itu enggak berani saya. Enggak tahu. Kalau sekarang berani lah. Kalau ketemu orang baru pun saya nyerocos dah ngomongnya. Mungkin Kangen Water yang ngerubah. Tapi waktu saya belum berani ngomong gitu tuh, saya bisa closing juga. Saya samperin ke rumahnya kan. "Bu, ini minum airnya, ini airnya bagus. Nanti kalau ada reaksi apa-apa di tubuhnya Ibu, tolong telepon saya gituin. Ibu kalau minum airnya ini, besok lagi saya ke sini." Gitu. Saya samperin lagi ke sana gitu. Samperin ke sana, udah itu kurang lebih dia 1 minggu apa 10 hari dia minum air itu. Dia pulang ke rumah saya mau beli mesin. Takut saya. Takut waktu pertama itu takut.
Kemanapun sekarang, kalau kita sudah punya di kangen itu kemanapun pasti kita punya bahan omongan itu. Kalau Iya, dulu ya ketemu orang ya diam karena tidak ada bahan omongan kan. jadi Kalau kita sekarang ya kita ngomong aja dikasih uang. Itu enaknya di kangen. Ya bersyukurlah saya dikenalin Kangen Water sama Pak Wayan. Kalau tidak dikenalin mungkin saya ya tidak tahu untuk kesehatan, tidak tahu juga kenapa saya mau beli mesin dikenalin sama Pak Wayan. Pertama kesehatan, kesehatan suami udah membaik. Sebelum punya mesin itu, suami saya kan keluar masuk rumah sakit. Saya hitung-hitung kurang lebih 150 juta uang saya sudah keluar untuk pengobatan. Tahapannya yang diminum dulu, suami yang minum karena suami yang sakit, dikasih sama Pak Wayan, dia tidak tahan sama reaksinya karena terus-terus kencing, dia memutuskan mau berhenti, tapi saya bilangin jangan berhenti. Kalau berhenti tidak dapat hasilnya gitu. Udah itu 3 minggu kemudian udah dia merasakan enak gitu. Belum sembuh ini Pak, belum sembuh, baru merasakan enak aja. Terus saya memutuskan daripada mondar-mandir ke Pak Wayan cari air, lebih baik kita beli mesin aja. Iya gitu dia. Tapi di mana cari uang gitu. Sedangkan saya sebelum dikenalin Kangen Water itu saya baru ngambil uang untuk perbaikan sanggah namanya pura saya 4 bulan yang lalunya baru ngambil uang gitu. Terus gimana caranya biar dapat tambahan lagi untuk terpasang mesin gitu. Saya coba-cobalah top up ke tempat saya minjem uang, akhirnya dikasih. Karena saya ngelihatnya itu sehat yang kita dapat, yang kedua bermodal sekali, hasilnya berkali-kali gitu. Iya, kalau dulu kita karena minta Pak kan malu semuanya diminta Pak, strong minta gini minta setelah punya mesin baru saya kurang lebih baru 30 mesin kurang lebih segitu waktu dapat santai di rumah tapi bisa ngasilin uang. Itulah senangnya iya. di Kangen. Kalau orang-orang baru saya kasih 9,5, saya jelasin dia. Udah itu saya suruh dulu dia minum airnya dulu mumpung saya masih di sini biar tahu gimana nanti reaksinya gitu. Pertama saya giniin, ini air 1 galon, suami istri harus minum, ambil 1 gelas. Suaminya kan ngambil, udah itu yang lagi setengah gelasnya saya suruh minum istrinya. Dia bilang gini, ibu airnya ibu kok asem bu, gitu dia yang istrinya. Yang lakinya bilang airnya ibu sehat ya, seger gitu. Berarti ibunya ini yang banyak toksin dalam tubuh. Minum lagi, saya suruh dah minum lagi. Gimana? Masih bu, asam bu, masih asam gitu. Terusin gitu. Sampai saya di sana itu dia minum sampai 3 gelas kan. Udah itu dia chat pas saya pulang itu sampai di rumah dia ngechat, bu ternyata enak bu airnya ibu, saya tidurnya seger. Pokoknya nyenyak tidur saya, bangun pagi itu terasa seger gitu. Rutinin minum gitu. Bikinlah dia status, oh setelah minum air ini bilangnya sehat. Pokoknya lanjutin aja, jangan diganti airnya. Kalau mbaknya umpama di rumah minum Kangen Water, di tempat kerja minum air yang lain, berarti di rumah pembersihan, di luar masukin kotoran. Sampai ke tempat kerja bawa air dia. Saya takar, ini airnya 1 galon minum berapa orang? 2 orang bu. Gitu. Kalau 2 orang, ya kurang lebih 5 hari harus sudah habis. Gitu. 5 hari dia udah habis, di hari ke-6-nya saya telepon, gimana airnya udah habis? Gitu. Wih baru mau nelpon ibu gitu dia. Oh ya lanjut, tahu udah kita. Dia minumnya segini, 2 orang gitu. Kalau 1 orang agak lama dia minumnya gitu. Udah.